Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Gogor dan Ibu Gita. Perkenalkan kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan salah satu jurnal yang kami review yaitu tantangan manajemen dalam ekspansi UMKM, analisis transisi dari startup menuju scale up dan solusi strategis. Sebelum itu izinkan perkenalkan, saya Reza Rifki Kurniawan NRP 078 dan teman saya ada Yasa Ada R NRP 071, ada Arif Budi Utama NRP 148 dan M Rafiilah NRP 072. Sedikit overview saja, data itu sebagai aset strategis di mana analisa data diperlukan untuk mendapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dan mendukung kemajuan ekonomi. Sehingga peran dan tantangan pada UMKM sangat krusial, di mana pembangunan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja, dukungan rantai pasok lokal, inovasi dari berbagai sektor. Di sisi lain, UMKM juga menghadapi tantangan seperti persaingan global dan keterbatasan sumber daya. Untuk itu, perlu pendekatan baru di mana memerlukan strategi kepemimpinan dan operasional yang canggih dan terukur. Di mana business intelligence dan analytical data menjadi solusi penting untuk meningkatkan pengambilan keputusan, efisiensi operasional, dan daya saing UMKM. Business intelligence dan analytical data menawarkan manfaat signifikan, namun implementasinya pada UMKM terkendala biaya tinggi dan teknis yang terbatas. Sedikit overview di latar belakang, adopsi artificial intelligence dan business intelligence meningkat pesat menjadi kunci pendorong pendapatan. UMKM dapat memanfaatkan analytical data dan business intelligence untuk meningkatkan segmentasi pelanggan, analitika prediktif, efisiensi proses, dan profitabilitas. Selanjutnya, integrasi antara artificial intelligence, business intelligence, dan generative artificial intelligence telah mendekati kenyataan, meski tantangan etis dan teknis perlu diwaspadai. Kemampuan mengelola dan menganalisis untuk memanfaatkan data menjadi penentu kesuksesan UMKM di tengah persaingan global. Tantangan UMKM menghadapi regulasi yang ketat, skala terbatas, tekanan global, serta hambatan akses ke teknologi dan pendanaan. Peran strategis analitik data dan business intelligence membantu UMKM dalam pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung inovasi. Integrasi dengan memanfaatkan big data, cloud computing, dan machine learning, UMKM dapat beradaptasi lebih cepat dan bersaing di lingkungan global. Hal ini bertujuan untuk membangun ketahanan bisnis yang tidak hanya meningkatkan kinerja, tetapi juga membangun fondasi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan kompetitif. Oke, jadi fase ekspansi dari startup ke scale up itu adalah transisi kritis, di mana sistem manajemen informal itu seringkali tidak mampu menopang ekspansi ini. Adapun celah kompetensi manajerial karena wirausaha itu memiliki pengetahuan lapangan yang kuat tetapi kurang pelatihan manajerial formal. Hal ini tuh menyebabkan fokus yang tidak proporsional pada tugas operasional dan perencanaan strategis serta mengembangkan jangka panjang yang terabaikan. Adapun tiga pilar tantangan utama yaitu dari kepemimpinan, sumber daya manusia, dan model bisnis. Nah, tantangan kepemimpinan itu dibagi menjadi tiga area utama, yaitu pengembangan strategi, di mana kesulitan memutuskan dan mengimplementasikan rencana jangka panjang yang scalable di tengah rutinitas harian. Selanjutnya ada manajerial inti dan kemampuan memimpin, yang dimana hambatan dalam mendelegasikan tugas, memotivasi tim, dan yang berkembang dan bergeser dari peran pelaksana menjadi pemimpin. Selanjutnya ada tata kelola dan pengendalian manajemen, di mana kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan dewan dan sistem pengendalian yang lebih canggih dan formal. Selanjutnya, tantangan SDM itu berpusat pada tiga masalah utama. Yang pertama ada talenta, di mana tantangan substansial dalam rekrutmen dan retensi talenta berkualitas di tengah persaingan pasar yang ketat. Selanjutnya ada evolusi struktur, di mana kesulitan menyesuaikan struktur organisasi dari formal menjadi terstruktur seiring pertumbuhan jumlah staf. Selanjutnya ada budaya dan nilai risiko, di mana lunturnya budaya dan nilai-nilai inti perusahaan saat organisasi membesar. Selanjutnya, tantangan dalam model bisnis itu mencakup efektivitas penjualan. Di sini tuntutan untuk meningkatkan volume penjualan secara signifikan dan menyesuaikan penawaran nilai itu dengan cepat.
Selanjutnya ada pengembangan bisnis di mana kebutuhan mendesak untuk mengidentifikasi peluang pertumbuhan baru dan membangun kemitraan strategis. Nah, selain itu, isu manajerial tekanan finansial menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan ekspansi, di mana ancaman stabilitas utama itu meliputi biaya dan inflasi. Di sini itu adanya peningkatan biaya operasional yang tak terduga dan dampak inflasi harga. Selanjutnya ada akses pendanaan di mana keterbatasan akses terhadap sumber daya modal eksternal dan arus kas kritis yang dimana pengelolaan likuiditas yang tidak memadai itu sering diidentifikasikan sebagai penyebab utama kegagalan bisnis. Selanjutnya, solusi strategis kuncinya adalah integrasi digital. Nah, UMKM itu memerlukan strategi yang lebih canggih dengan bisnis intelligence sebagai kuncinya untuk menavigasi kompleksitas ekspansi. Di sini tujuannya adalah bertransformasi dari pengambilan keputusan berbasis intuisi menjadi keputusan berbasis bukti. Oke. Selanjutnya ada dampak implementasi strategis. Jadi implementasi strategis itu berbasis data yang memberikan dampak positif. Di sini yang pertama ada peningkatan produktivitas di mana otomatisasi pelaporan dan analisis itu memungkinkan tim fokus pada eksekusi strategis bukan hanya administrasi. Yang kedua ada pemantauan kinerja di mana visibilitas real time terhadap KPI operasional dan finansial itu memungkinkan respon cepat terhadap masalah. Selanjutnya yang terakhir ada pertumbuhan berkelanjutan di mana fondasi manajemen yang kuat berbasis data itu menciptakan stabilitas yang diperlukan untuk ekspansi jangka panjang. Strategi berbasis data pada UMKM, di mana strategi ini memiliki peningkatan adopsi business intelligence dan dampaknya. Penerapan business intelligence dan analitik data meningkat signifikan di berbagai sektor industri, terutama pada industri di sektor teknologi. Aplikasi berbasis web, business intelligence berbasis web, seperti dashboard dan alat pelaporan memberikan wawasan komprehensif untuk mengambil keputusan strategis, di mana dampak nyata terlihat pada tiga sektor, yaitu kesehatan, keuangan, dan manufaktur. Dari sektor kesehatan, bukti empirisnya berupa penurunan tingkat rawat ulang pasien melalui identifikasi pasien berisiko tinggi, pengurangan biaya persediaan medis melalui manajemen inventory yang optimal. Dari sektor keuangan, bukti empiris berupa peningkatan kemampuan deteksi dan mitigasi rasio kredit. Lalu, skor kepuasan pelanggan meningkat melalui layanan yang dipersonalisasi. Di sisi yang terakhir yaitu manufaktur, bukti empiris penerapan business intelligence yaitu peningkatan efisiensi produksi secara real time, optimalisasi rantai pasok dan perubahan gangguan operasional. Next. Dampak business intelligence pada kinerja UMKM. Itu efisiensi operasional menjadi otomasi proses, kinerja keuangan dengan identifikasi resiko dini, keputusan yang tertransformasi, dan analisis yang akurat. Berdasarkan temuan survei di mana UMKM di Amerika Serikat menunjukkan alokasi manfaat di mana operasional 30% dan manajemen keuangan 27%. Namun masih terdapat banyak hambatan utama seperti keterampilan teknis, biaya implementasi tinggi, dan prioritas investasi berfokus pada pertumbuhan biaya. Selain itu muncul juga tren adopsi dan prospek masa depan di mana perusahaan lebih banyak mengadopsi business intelligence. Terdapat kesenjangan adopsi teknologi antar spektrum UMKM seperti di desa dan di perkotaan. Muncul kesadaran strategis akan pentingnya business intelligence dan ada juga pergeseran menuju keputusan berbasis data semakin nyata. Selanjutnya adalah data-driven analysis dalam meningkatkan daya saing UMKM. Peran data-driven analysis yaitu untuk membantu UMKM membuat keputusan lebih akurat, mengungkap pola dan tren yang tidak terlihat secara manual, mendukung strategi bisnis berbasis bukti. Selanjutnya adalah manfaat strategis, yaitu perencanaan pemasaran dan penetapan harga, manajemen risiko dan inovasi produk, optimasi operasional seperti stok, forecasting, dan alokasi sumber daya. Dampaknya terhadap pelanggan adalah segmentasi pasar yang tepat, serta personalisasi layanan. Next, ada tools yang dipakai oleh UMKM, yaitu Google Analytics, SAS, dan IBM, Qualtrics, serta Power BI. Selanjutnya ada business intelligence sebagai penggerak efisiensi rantai nilai.
Yang pertama ada peran business intelligence dalam rantai nilai. Jadi business intelligence bisa berfungsi sebagai sistem yang menghubungkan dan mengintegrasikan berbagai aktivitas dalam rantai nilai UKM. BI memastikan data yang dihasilkan setiap aktivitas dapat diproses dan dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Dengan aliran informasi yang lebih terintegrasi, UKM mampu menjalankan proses operasional secara lebih efisien dan responsif. Selanjutnya, ada efisiensi aktivitas utama. Pada aktivitas utama seperti produksi dan distribusi, BI membantu UKM untuk memprediksi kebutuhan bahan baku dan stok agar bisa lebih akurat. Hal ini bisa dapat mengurangi resiko kelebihan atau kekurangan stok pada proses produksi dan distribusi. Selain itu, di tahap produksi, business intelligence dapat meminimalkan kesalahan dan mempercepat alur kerja, dan data real time yang ada pada proses distribusi bisa membuat waktu proses pengiriman bisa lebih terjadwal dan tepat waktu. Selanjutnya ada efisiensi aktivitas pendukung. Pada efisiensi aktivitas pendukung, BI bisa memberikan dasar analitik yang kuat bagi manajemen sumber daya manusia dan infrastruktur untuk melakukan evaluasi. Perusahaan dapat melihat dari performa karyawan berdasarkan data, alokasi sumber daya, serta proses internal yang tidak efisien berkat bantuan dari bisnis intelligence. Selain itu, BI juga bisa memperbaiki fondasi pada organisasi, tidak hanya membantu operasional utama. Selanjutnya ada dampak strategis. Secara strategis, BI dapat membantu UKM untuk mengidentifikasi bottleneck yang terjadi pada rantai nilai. Ini juga bisa membantu UKM untuk bisa berkoordinasi lebih efektif dengan pemasok dan pelanggan pada proses distribusi dan produksi. Pada akhirnya, bisnis intelligence bisa menjadi alat kunci dalam menciptakan rantai nilai yang lebih adaptif, efisien, dan kompetitif. Selanjutnya ada optimalisasi cost leadership dan diferensiasi melalui business intelligence. Yang pertama ada business intelligence dalam strategi cost leadership. BI dapat membantu UKM untuk mencapai cost leadership dengan cara menekan biaya operasional. BI juga mampu untuk mengotomatisasi proses, membuat peramalan permintaan agar lebih akurat, dan mengurangi pemborosan yang akan terjadi. Selain itu, business intelligence juga dapat memperbaiki pengelolaan persediaan dan penggunaan aset sehingga biaya produksi dan logistik dapat ditekan. Selanjutnya ada BI dalam strategi diferensiasi. Pada strategi diferensiasi, BI bisa memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang perilaku dan kebutuhan pelanggan untuk bisa dipahami oleh UKM. Dengan memahami preferensi dari pelanggannya, UKM bisa menciptakan produk yang lebih personal dan lebih memiliki value di mata pelanggan. Pengetahuan tentang preferensi konsumen juga dapat membantu dalam membuat kampanye marketing agar lebih bisa tepat sasaran, sehingga para pelanggan bisa untuk merasakan pengalaman tentang produk yang lebih relevan. Yang ketiga ada nilai strategis integrasi business intelligence. Integrasi dari business intelligence dapat memungkinkan UKM untuk bisa menyeimbangkan efisiensi biaya dengan penciptaan nilai yang unik. Artinya UKM tidak hanya mampu untuk menekan biaya, tapi juga dia bisa menawarkan keunggulan yang membedakan mereka dari pesaingnya. BI juga bisa menjadi fondasi penting dalam membantu UKM bertahan di pasar, di mana pasar zaman sekarang itu lebih kompetitif dan terus berkembang secara berkelanjutan seiring berkembangnya waktu.